Saya Salmi Yurida dengan NIM 212406029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data. Yang pertama ada objek. Untuk menetapkan objek pada sebuah variabel, kita gunakan tanda kurung kurawal. Objek berisi pasangan key dan value yang juga dikenal dengan property. Key berperan mirip seperti nama variabel yang menyimpan sebuah nilai, sementara value berisi nilai dengan tipe data apapun termasuk objek lain. Key dan value di dalam objek dituliskan seperti berikut ini. Let objek sama dengan di dalam kurung kurawal key 1, value 1, key 2, value 2, key 3, value 3, dan seterusnya. Key harus berupa string dan dituliskan sebelum titik 2, lalu diikuti dengan value-nya. Meskipun key merupakan string, kita tidak perlu menuliskan tanda petik kecuali ada karakter khusus seperti spasi. Terlihat di sini, const karakter sama dengan name, book walker, age 19, species human, hair color blonde. Nah, di sini key-nya tidak perlu menggunakan tanda petik pada bagian ini karena dia menggunakan spasi, jadi kita harus menggunakan tanda petik. Ini merupakan name, age, species, hair color ini merupakan bagian dari key. Book walker, book style walker, 19 human, blonde itu merupakan value, dan ini semua merupakan bagian dari properties. Nah, tanda koma ini bersifat opsional, namun jika kita menggunakannya akan lebih mudah ketika kita ingin memindah, mengubah, atau menghapus properti. Satu objek dapat memiliki beberapa pasang key value yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, pasangan key value ini dipisahkan dengan tanda koma. Dalam menuliskan objek, baris baru tidaklah penting dan tidak akan berpengaruh. Tapi, agar kita bisa mudah membacanya dan memahami strukturnya, lebih baik kita menggunakan baris baru. Kemudian, untuk mengakses nilai dari properti objek, kita dapat memanggilnya dengan menggunakan objek, lalu tanda titik, dan diikuti dengan nama propertinya. Saya sudah membuat contohnya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh const dengan tugas maya sama dengan nama Salmi Yurida, NIM 212406029, A, tugas membuat video penjelasan tentang struktur data, dan tujuannya memenuhi tugas maya pemrograman web 2. Nah, untuk mengaksesnya tadi, kita menggunakan console log buat string yang ingin kita gunakan, misalnya perkenalkan nama saya, buat nama objeknya, dot nama propertinya, dengan nim tugasmaya.nim dari tugasmaya.com console log. Kali ini saya sedang tugasmaya.tugas untuk tugasmaya.tujuan. Nah, di sini tugasmaya ini merupakan nama objeknya, tugas ini merupakan nama propertinya, sampai dengan seterusnya. Nah, untuk mengaksesnya, kita jangan lupa menuliskan dolar dan tanda kurung. Nama objek dan nama propertinya ini dibuat di dalam tanda kurung. Coba kita.
Maka akan tampil, perkenalkan, nama saya Salmi Yurida dengan NIM 212406029 dari Kompa. Kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang struktur data untuk memenuhi tugas maya pemrograman Web 2. Selain dot operator, kita juga bisa mengakses properti dari objek menggunakan bracket atau tanda kurung siku. Untuk mengakses key yang memiliki spasi atau karakter khusus lainnya, maka kita perlu menggunakan bracket seperti di atas. Contohnya seperti ini. Selain dot tadi, kita juga bisa mengaksesnya dengan menggunakan kurung siku. Console log saya berasal dari user dalam kurung siku homework, maka outputnya akan seperti ini, sama seperti tadi. Setelah mempelajari bagaimana membuat objek dan menampilkan properti di dalamnya, selanjutnya kita akan memodifikasi sebuah objek. Kita juga bisa memodifikasi objeknya dengan menggunakan operator sama dengan. Contohnya ini kita misalnya kita ingin memodifikasi NIM. Caranya, tuliskan nama objeknya terlebih dahulu. Supaya dot nama properti yang ingin kita modifikasi. Misalnya NIM. Sama dengan kita ubah menjadi 212406020. Jangan lupa kita panggil ya. Maka NIM-nya sudah berhasil kita modifikasi, berubah menjadi yang awalnya tadi 212406029 berubah menjadi 212406020. Kita juga dapat menghapus properti pada objek menggunakan keyword delete seperti berikut. Contohnya, conspecific, nama manufacturer, max speed, color. Ketika kita ingin menghapus properti manufaktur, caranya seperti ini, delete spaceship nama dari objeknya, dot nama dari propertinya, maka manufakturnya ini akan dihapus. Selanjutnya ada array. Array merupakan tipe data yang dapat mengelompokkan lebih dari satu nilai dan menempatkannya dalam satu variabel. Contohnya, let my array. Sini saya sudah membuat contohnya. Perbedaan array dengan objek adalah data pada array disusun secara berurutan dan diakses menggunakan indeks. Untuk mengakses nilai di dalam array, kita gunakan tanda kurung siku yang di dalamnya berisi angka, yang merupakan posisi yang ingin diakses. Dalam sebuah array, indeks dimulai dari 0, sehingga ketika kita mengakses data pada my array yang berada pada indeks ke-1, artinya data tersebut merupakan data pada posisi kedua.
Contohnya di sini, misalnya let nama variabelnya itu dataku sama dengan Salmiurida 19,5 29 false. Console log dataku. Mari coba kita run. Maka akan tampil array-nya Salmiurida 19,5, 29 dan false. Lalu seperti yang saya bilang tadi, indeks array itu dimulai dari 0. Jadi ketika kita ingin mengakses array 1, maka jika kita ingin mengakses array 1, dia akan menginput data yang kedua ini. Karena indeks array itu dimulai dari 0. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita berusaha mengakses indeks di luar ukuran array? Jika kita mengakses nilai array lebih dari indeksnya, maka hasilnya akan unfind. Contohnya seperti ini, let my array, console log my array 0, console log my array 1, console log my array 2, console log my array 3, console log my array 4, console log my array 5. Nah, ketika kita ingin berusaha mengakses lebih dari indeksnya, seperti ini, console log my array 5, maka hasilnya ini akan menjadi unfind. Untuk menambahkan data ke dalam array, kita bisa menggunakan metode push. Fungsi push ini akan menambahkan data di akhir array. Nah, kita bisa menambahkan data ke dalam array dengan dengan metode push. Misalnya, kita ingin kata kuliah di akhir dari array ini, kita bisa menambahkannya dengan push. Caranya tulis nama dari objek itu dataku, dot push. Kita tadi ingin menambahkan kata kuliah. Maka array-nya akan bertambah di bagian akhir dari array tersebut. Selanjutnya kita juga dapat menghapusnya dengan menggunakan metode pop. Metode pop, caranya, contohnya kita ingin menghapus bagian akhirnya, array akhirnya. Caranya seperti ini. Maka array terakhirnya yaitu false ini akan dihapus. Metode lain yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi data pada array adalah sieve dan unsieve. Metode sieve digunakan untuk mengeluarkan elemen pertama dari array, sementara unsieve digunakan untuk menambahkan elemen di awal array. Contohnya my array sieve dan my
array.unsift, yaitu untuk menambahkan elemen di awal array. Jadi maka dia akan bertambah di awal array, yaitu echo. Selain untuk menghapus elemen pada array, splice juga dapat digunakan untuk menambahkan elemen pada array tersebut. Caranya dengan memberikan argumen ketiga, atau selanjutnya bersifat variadik sebagai nilai yang akan dimasukkan pada indeks yang diberikan pada argumen pertama. Contohnya const month, January, March, April, May. Console log before splice month.splice 1 0 February. Console log after splice month. Maka outputnya before splice January, March, April, May. After splice January, February, March, April, May. Jadi caranya yaitu dengan month.splice, kita memasukkan 1,2, kita tambahkan month atau bulan yang ingin kita tambahkan, yaitu Februari, maka dia akan bertambah di setelah Januari, yaitu Februari. Kita langkahi saja. Selanjutnya ada map. Map adalah tipe data yang menyimpan koleksi data dengan format key value layaknya objek. Yang membedakan adalah map memperbolehkan key dengan tipe data apapun dibandingkan objek yang hanya mengizinkan key bertipe string atau simbol. Untuk mendefinisikan map, gunakan constructor seperti di bawah ini. Contohnya, const my map sama dengan new map. Const my map sama dengan new map. 1 A string key, 1 A number key, true. Kita menuliskannya dengan buat tanda kurung siku dan masukkan ini nilainya. Array pertama yang berada di luar berfungsi untuk menyimpan masing-masing elemen atau pasangan key value dari map. Kemudian array di dalamnya memiliki dua elemen, di mana elemen pertama adalah key dan elemen kedua merupakan value. Ketika sudah membuat objek map, kita bisa mendapatkan nilai berdasarkan key tertentu dengan metode get. Lalu untuk menambahkan pasangan key value baru, gunakan metode set. Nah, untuk menampilkan nilainya, kita menggunakan metode get. Dan untuk menambahkan key value baru, bisa menggunakan metode set. Contohnya seperti berikut. Saya sudah membuat contohnya. Di sini contohnya const universitas sama dengan new map. USU, Medan, UGM, Yogyakarta, Unair, Surabaya, Unhas, Makassar, Undip, Semarang. Nah, console log universitas.size ini akan menampilkan ukuran atau jumlah dari universitas yang sudah dibuat. Dan console log universitas.get ini untuk menampilkan di mana UGM berada, itu nanti akan menampilkan di Jakarta. Langsung saja kita run.
maka size dari universitas ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya itu adalah 5. Dan untuk menampilkan ini UGM berada di mana, yaitu Yogyakarta, maka hasilnya akan menjadi Yogyakarta. Kan tadi ada metode set, kita juga bisa menggunakan metode set untuk menambahkan key value baru. Caranya, universitas, masukkan nama objeknya terlebih dahulu, universitas dot set, lalu masukkan key value yang ingin kita tambahkan. Contohnya terus kita misalnya ingin menampilkan size-nya atau ukurannya. Setelah kita tambahkan unan ini, berarti dia akan menjadi size-nya akan menjadi 6 nantinya. Size. Nah, maka akan tampil size-nya ini 6. Jika kita ingin mendapatkan hasil dari unan ini, caranya seperti ini tadi. Kita masukkan nama objeknya, universitas.get get kita ingin menampilkan nilai dari undip dan nilai dari unan. Maka akan tampil Padang karena nilai dari unan ini adalah Padang. Meskipun kita bisa menetapkan dan mendapatkan data pada map seperti ini, once wrong map sama dengan new map, wrong map my key sama dengan my value, console log wrong map my key. Namun kode di atas bukanlah cara yang sesuai untuk mengoperasikan map. Ketika kita menetapkan nilai map seperti di atas, data akan disimpan sebagai generic object. Ini akan mengakibatkan data tidak tersimpan dalam map query dan tidak bisa menggunakan fitur dari map seperti .hash atau .delete. Jadi kita harus menggunakan metode .set atau .get.
Set. Struktur data yang akan kita bahas berikutnya adalah set. Set sederhananya merupakan kumpulan nilai set of values. Hal yang membedakan set dengan struktur data yang lain adalah data pada set tidak berurutan dan juga tidak diindeks. Selain itu, data di dalam set juga bersifat unik dan tidak ada duplikasi. Contohnya, cons number set sama dengan new set 14641 console log number set. Setnya itu sama dengan 3 karena dia menghilangkan duplikasinya. Set itu otomatis akan menghilangkan duplikasi. Kan tadi ada 14641. 4-nya itu kan berulang. Jadi dia hanya menampilkan satu. Ini juga tadi 2, dia akan menampilkan 1. Jadi duplikasinya ini dihilangkan. Untuk menambahkan data ke dalam set, kita bisa memanfaatkan fungsi add. Contohnya, cons number set sama dengan new set 14641. Number set.add 5, number set.add 10, number set.add 6, console log number set. Maka outputnya setnya itu berjumlah 5. 1, 4, 6, 5, dan 10. Jadi 6 ini tidak dihitung lagi karena tadi sudah ada angka 6-nya. Jadi setnya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk menambahkan data ke dalam set, kita bisa memanfaatkan fungsi add. Contohnya, cons number new set yang tadi, number set add 5, number set add 10, number set add 6, number set delete 4. Jadi di sini kita menghapus 4. Hapus angkanya. Jadi setnya itu akan berkurang menjadi tinggal 4 karena 4-nya ini sudah dihapus. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai struktur data. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.